Oke, saya akan mempresentasikan tentang bab 3 metodologi saya. Saya Sandi dengan NIM 21016745530. Nah, pertama-tama kita harus melihat hipotesanya saya. Nah, hipotesa saya adalah bagaimana kita menjaga sistem imun kita itu tetap optimal. Ya, terutama ketika kita dalam keadaan pandemi seperti ini, di mana obat masih belum ditemukan, yang ada hanyalah baru vaksinasi ya. Jadi vaksin ini ya seperti yang sudah diketahui bahwa vaksin ini membuat sistem imun kita dapat melawan virus atau bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, terutama ketika yang kita ketahui bahwa kita tetap menjaga kesehatan kita. Nah, dengan sekarang dalam keadaan WFH ataupun bekerja di rumah atau mungkin belajar di rumah ya, menyempitkan ruang untuk kita bergerak, baik dari ruang kita bergerak untuk jalan, untuk ruang kita untuk olahraga pun juga berkurang ya. Ditambah lagi ketika kita bekerja di rumah, maka kemungkinan besar jam untuk kita bekerja akan meningkat ya. Nah, ketika kita dalam keadaan seperti ini, bagaimana sih kita menjaga kesehatan tubuh kita tetap optimal, karena kesehatan itu adalah hal yang paling penting ya. Selanjutnya adalah bagaimana sih kita ngeceknya nih, kita bagaimana kita memastikan bahwa ini dapat dilakukan dengan baik ataupun optimal ya. Yang pertama kita akan melakukan sampling ya. Kita sampling ini dari orang-orang di usia yang produktif, yaitu di usia 15 tahun sampai dengan usia 59 tahun ya. Dengan kita melakukan survei ya. Ketika kita melakukan survei ini, kita akan mengecek apakah sampling ini optimal ataupun tidak. Ketika sudah, kita akan memilih 20 orang, ya, 10 laki-laki dan 10 wanita, sehingga kita dapat perbandingan yang setara, ya. Dengan laki-laki harus melakukan seperti apa, kondisi seperti apapun, itu sudah nanti akan kita bandingkan gitu ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ya. Lalu, bagaimana sih kita mengumpulkan datanya? Tentu saja kita akan melakukan observasi terstruktur. Ya, kenapa observasi terstruktur? Karena kita akan memberikan agenda bagaimana hal-hal apa saja yang harus mereka lakukan, apa aja yang mereka makan, vitamin seperti apa juga, suplemen seperti apa pun yang dimakan, ya. Nah, itu setelah diagendakan, ya, untuk mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu setelah itu kami juga meminta mereka untuk melakukan dokumentasi, ya. Jadi baik dari pihak yang melihat atau mengobservasi mereka dan dari pihak sampling tersebut, ya. Jadi kita memiliki dua dokumentasi. Kenapa seperti itu? Nanti akan dijelaskan untuk analisisnya, ya. Jadi memang kita sudah melakukan ini, kita akan memberikan agenda ini selama 1 bulan ya, karena memang sistem imun ini tidak bisa langsung meningkat secara drastis maupun menurun secara drastis. Akan bertahap ya, jadi memang tidak bisa langsung secara cepat kita mengambil kesimpulan ya. Lalu bagaimana sih analisisnya? Nah, kita melakukan analisis ini, yang tadi ya sudah saya bilang ya, ada dokumentasi, itu kita untuk melihat kontennya ya, jadi bagaimana isinya itu dapat mempengaruhi dari si sampling tersebut. Apakah sampling ini tetap sehat ataupun optimal dalam tubuh mereka, ataupun mereka malah menurun ya, malah tambah cepat sakit, ataupun bagaimana sehatnya lebih lama gitu ya. Nah, itu adalah analisis konten ya, kita melakukan analisis konten ya, karena data-data itu sudah terbentuk secara akurat ya, karena kita sudah tahu observasi gitu ya. Nah, lalu kita melakukan analisis naratif juga. Kenapa analisis naratif? Karena kesehatan tubuh kita tidak lepas dari namanya psikologi. Ketika psikologi kita sudah dalam keadaan yang baik, maka kemungkinan besar kita juga lebih sehat. Ya, jadi kita juga harus mendengarkan dari sudut pandang sang sampling, ya, bukan saja dari sudut pandang observator. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kedua ini, maka kita dapat melakukan atau memberikan data yang akurat ataupun lebih pasti kepada khalayak umum. Ya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.